Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Future Tech Company akan mempresentasikan pengadaan Smart Classroom yang ada di Telkom University, yang terutama di Gedung Geraha Wiyata Cacuk A, yang dimana berletakkan ada saya sendiri dan juga ada Aditama dan juga Firdi Rizky, lalu ada Joshua Pane dan juga Emizan. Lalu kita masuk ke sesi fokusnya yang dimana ada yang pertama ada pendahuluan, lalu kita masuk ke manajemen integrasi proyek, lalu kita ke ruang lingkup proyek, lalu juga waktu proyek, biaya proyek, manajemen stakeholder, manajemen kualitas proyek, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi proyek, manajemen resiko proyek IT, dan juga manajemen pengadaan proyek. Lalu kita masuk ke pendahuluan yang dimana Smart Classroom ini adalah konsep ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi seperti proyektor interaktif, perangkat konferensi video, sistem manajemen pembelajaran, dan juga perangkat kolaborasi. Presentasi ini disusun dengan maksud untuk menyajikan rencana komprehensif dalam rangka pengadaan Smart Classroom, yang dimana lokasinya ada tertera di bawah. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firdi Rizky. Selanjutnya manajemen integrasi proyek. Nah, pertama kami akan menjelaskan struktur organisasi proyeknya. Saya, Firdi Rizky Alnanda, sebagai Ketua Tim Pengadaan, yang bertanggung jawab atas koordinasi umum dan pengambilan keputusan. Lalu ada M. Izan Alfian yang sebagai spesialis teknologi yang bertugas menyelidiki dan mengevaluasi berbagai teknologi yang cocok untuk smart classroom. Lalu ada Noval Yazid Zakari sebagai administrator pengadaan, yang mana tugasnya adalah mengelola administrasi pengadaan termasuk pembuatan peninjauan dokumen kontrak, serta komunikasi dengan vendor. Lalu ada Adita Wicaksono yang mengurus keuangan. Dia bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran proyek pengadaan. Lalu ada Joshua Pane yang sebagai pengawas implementasi. Job desk-nya yaitu memastikan bahwa solusi yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar kualitas yang ditetapkan. Lalu ada ruang lingkup proyek. Nah, pertama ada deskripsi proyeknya. Di sini yang akan dipasang masing-masing 28 unit proyektor display interaktif, 28 unit tablet, 28 unit 28 set speaker dan 28 set kamera dan perangkat konferensi video untuk masing-masing ruangan. Lalu ada lingkup pekerjaan, yaitu implementasi perangkat lunak, integrasi dengan sistem universitas, lalu instalasi dan konfigurasi, lalu ada pelatihan dan pendampingan. Nah, batasannya yaitu pengadaan dan implementasi hanya dilakukan di 28 ruangan kelas saja. Lalu proyek tidak mencakup renovasi atau pembangunan fisik ruang kelas baru. Lalu waktu pelaksanaan proyek adalah dalam periode yang telah disepakati. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan waktu proyek yang akan dilaksanakan. Jadi proyek ini diestimasikan akan dilaksanakan dalam 9 bulan, akan terbagi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase perencanaan. Dalam fase ini kita akan melakukan analisis kebutuhan, desain solusi, dan pengadaan perangkat dan perangkat lunak yang akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya akan diikuti oleh fase implementasi selama 6 bulan. Dalam fase ini kita akan melakukan instalasi perangkat keras, configuration perangkat lunak, integrasi dengan sistem kampus, dan pengujian dan penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu fase pelatihan dan serah terima. Akan berlangsung selama 1 bulan. Dalam fase ini kita akan melatih dosen dan staf, termasuk juga melakukan uji coba operasional perangkat, dan serah terima dan juga penutupan proyek. Selanjutnya kita akan masuk dalam biaya proyek. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Total estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek kali ini yaitu besarnya 9.700.000.000 rupiah. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari grafik yang sudah dibuat ya. Yang pertama itu ada actual cost-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan nilai earn value-nya atau EV-nya. Kemudian di sini juga kita dapatkan SPI index-nya yaitu 3,77 dan juga cost performance index-nya 3,77. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kita ini bisa berjalan lebih cepat dan
lebih cepat dari jadwal dan juga bisa menghabiskan dana di bawah anggaran. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen stakeholder. Proyek pengadaan Smart Classroom di Telkom University bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang modern dan interaktif. Implementasi Smart Classroom ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan kesuksesan proyek. Selanjutnya, identifikasi pemangku kepentingan, yaitu yang pertama ada manajemen universitas, yang kedua dosen dan staf akademik, yang ketiga mahasiswa, yang keempat tim proyek internal, yang kelima vendor dan penyedia teknologi, yang keenam tim IT dan infrastruktur universitas, yang ketujuh regulator dan badan akreditasi. Selanjutnya ada rencana manajemen pemangku kepentingan. Yang pertama ada analisis pemangku kepentingan, yang kedua rencana komunikasi, yang ketiga strategi keterlibatan, yang keempat manajemen resiko, yang kelima monitoring dan evaluasi. Next. Manajemen kualitas proyek, yaitu untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proyek pengadaan Smart Classroom di Telkom University memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yaitu yang pertama ada kebijakan kualitas. Yang pertama ada pemenuhan standar industri, prosedur, dan standar. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya ada perencanaan kualitas, yaitu penetapan standar kualitas, identifikasi matriks kualitas, rencana uji coba. Selanjutnya ada jaminan kualitas, yaitu ada audit kualitas berkala, review berkala, kepatuhan vendor. Selanjutnya, kontrol kualitas, yaitu pengujian menyeluruh, checklist kontrol kualitas, user acceptance testing, atau UAT. Selanjutnya, tindakan perbaikan dan pencegahan, ada identifikasi akar penyebab, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan. Selanjutnya, pelaporan dan dokumentasi kualitas. Ada laporan kualitas berkala, dokumentasi lengkap, dan akses untuk memangku kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita bakal masuk ke manajemen sumber daya manusia atau human resource. Di sini ada RACI chart-nya yang kita buat, ada kurang lebih 7 aktivitas masing-masing dengan setiap job desk. Di sini yang perlu kita perhatikan, buat setiap tugas ada satu orang yang beresponsibel, buat aktivitas pertama perencanaan proyek, yang responsibel yaitu seorang manajer proyek. Kemudian untuk aktivitas kedua yang responsibel yaitu vendor atau supplier, dan begitu seterusnya sampai aktivitas ketujuh. Di sini buat aktivitas pertama dan buat aktivitas ketiga dan keempat, tim teknisi IT responsibel. Begitu juga untuk aktivitas kelima spesialis pelatihan yang beresponsibel, dan juga untuk aktivitas keenam yaitu tim administrasi proyek yang responsibel, dan untuk aktivitas yang ketujuh kembali lagi untuk manajer proyek yang responsibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk manajemen komunikasi adalah manajemen untuk meningkatkan kolaborasi, transparansi, efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Jadi di tabel ini kita memiliki beberapa jenis komunikasi yang akan kami lakukan. Itu adalah rapat kick off, rapat kemajuan, rapat status, pembaruan status harian, sesi pelatihan, komunikasi dengan vendor, dan terakhir laporan akhir proyek. Di sini kami memiliki frekuensi masing-masing komunikasinya. Kami ada menggunakan media Zoom, email, WhatsApp, tatap muka, telepon, dan dokumen tertulis. Untuk peserta atau targetnya ada tim project, ada manajemen project, ada dosen, ada vendor, dan semua pemangku kepentingan.
Untuk minimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang positif selama pelaksanaan proyek, maka manajemen risiko proyek ini membuat beberapa tabel, yaitu untuk mengetahui risiko dan tindakannya secara langsung. Misalkan terjadi ada kegagalan pada perangkat keras, maka kami memiliki perangkat cadangan dan dukungan teknis 24 jam dan 7 minggu. Ada juga risiko lainnya, kurangnya keterampilan tim. Kami memiliki mitigasi menyediakan pelatihan dan workshop intensif. Ada juga risiko seperti resistensi terhadap perubahan. Kami memiliki tindakan pengadaan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi baru. Untuk setiap risiko ini mereka memiliki probabilitas dan dampak yang berbeda-beda. Maka dalam manajemen pengadaan proyek ini kami memastikan bahwa semua barang dan jasa yang diperlukan untuk proyek diperoleh dengan spesifikasi yang benar. Jadi kami ada memiliki beberapa tabel rencana pengadaan, yaitu ada memiliki barang atau jasa seperti komputer, perangkat lunak pengajaran, smartboard, proyektor, instalasi dan integrasi sistem, dan pelatihan workshop. Untuk risiko dan mitigasinya seperti keterlambatan, kami bisa memitigasi dengan cara menangani kontrak dengan penalti keterlambatan atau memilih vendor lokal. Risiko lainnya seperti barang tidak sesuai, maka tindakan kami melakukan uji coba dan inspeksi sebelum menerima. Risiko seperti kualitas rendah, kami memilih vendor dengan reputasi yang baik, referensi dan review yang baik. Oke, sekian presentasi untuk proyek Smart Classroom dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.